untuk komunitas Jelita ini sangat luar biasa sekali. Ada remaja-remaja putri yang peduli tentang kesehatan dan mudah-mudahan tidak hanya di bidang kesehatan saja, bisa berkembang di yang lainnya dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya program-program sama program kerjanya lebih bagus, lebih meningkat sesuai dengan dari usia-usia remaja putri yang dibutuhkan sekarang. Tetapi tidak hanya dari sesuai dengan usia atau kebutuhan, juga bisa mengangkat dari masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Madani Center for Excellence kolaborasi bersama Jelita di episode spesial Jelita. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Selamat siang Ibu. Selamat siang Dek. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Boleh Ibu memperkenalkan diri kepada Madanian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Izin perkenalkan, nama saya Eli Amalia. Kebetulan saya bertugas sebagai ahli gizi di Puskesmas Majasari dan Rumah Sakit Permata Ibunda Pandeglang. Baik, terima kasih Ibu Eli atas kesempatan waktunya sehingga kita bisa diskusi pada siang hari ini. Hari ini saya Nida Amalia sebagai perwakilan dari komunitas Jelita atau Remaja Putri Peduli Kesehatan mau diskusi sama Ibu Eli tentang TTD atau tablet tambah darah. Nah, seperti yang kita ketahui ya Bu, sebagai remaja putri pasti sering banget nih konsumsi TTD. Sehingga ada nggak sih Bu peran atau pengaruh yang diberikan oleh TTD kepada remaja putri itu tersendiri? Siap, jadi namanya kita sama ya? Iya. Amalia. Iya, boleh tanya Delianya sering mengkonsumsi atau kadang-kadang diminum, kadang-kadang enggak? Sebenarnya kadang-kadang suka lupa tapi diusahakan harus tetap minum sih Bu. Cuman belum rutin. Iya, alhamdulillah. Berbicara tentang tablet tambah darah, kenapa sih remaja putri harus sampai minum? Itu kita harus memikirkan badan kita ingin sehat apa tidak. Terus pada saat seorang remaja putri pada masa usia sekolah itu tidak hanya dibutuhkan badan yang sehat, tetapi juga kecerdasan kognitif, yaitu untuk berpikir, untuk aktivitas sehari-hari juga, dan perlu dipikirkan untuk jangka panjang. Jadi kenapa sekarang sih remaja putri dulu tidak, tapi sekarang kenapa harus minum tablet tambah darah? Yang paling utama adalah kita mencegah terjadinya anemia pada remaja putri. Yang kedua, dari cara berpikir kita. Mungkin kita membutuhkan konsentrasi yang kuat. Kalau misalnya sekarang kita sudah mulai lemas, gampang lupa, bagaimana kita bisa konsentrasi di sekolah, kita menjadi remaja yang cerdas, yang produktif. Terus yang ketiga, untuk menjaga kebugaran. Dan yang paling penting adalah kenapa sekarang sama pemerintah dianjurkan mulai usia 12 tahun, pada saat remaja putri mengalami menstruasi, itu kebutuhan zat gizi akan tablet tambah darahnya menjadi bertambah. Sebelum haid dia hanya membutuhkan 8 mg. Tetapi setelah menstruasi, kecukupan zat gizi akan zat besi itu menjadi meningkat. Jadi kenapa di usia 12 sampai 18 tahun itu harus mengkonsumsi secara rutin, salah satunya untuk menggantikan sel-sel darah merah yang hilang pada saat menstruasi. Seperti itu. Nah, berhubungan dengan menstruasi, seperti pada pengalaman Nida sebelumnya ya Bu, banyak sekali teman-teman Nida kayak habis konsumsi TTD ini, siklus menstruasinya justru jauh lebih cepat. Nah, apakah ada ya efek samping dari kita konsumsi tablet tambah darah itu tersendiri? Sebenarnya tidak ada hubungan kita mengkonsumsi tablet tambah darah dengan siklus menstruasi. Yang menghubungkan dengan siklus menstruasi dengan kejadian tablet tambah darah itu justru dengan mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin, sel darah merah yang terbuang pada saat menstruasi itu akan cepat terganti. Tetapi kenapa sekarang siklusnya kok ada yang berubah? Itu biasanya tergantung dari stres. Mungkin bisa merasakan kalau misalnya perempuan, adik sendiri pernah merasakan kalau mau menjelang stres, gampang marah, terus kalau sama teman sedikit yang biasanya tadi enjoy aja tiba-tiba sensitif. Jadi kalau misal bad mood iya. Terus kalau misalnya di sekolah kita kok tugas tumpuk dari rumah, kok ini belum ditelepon sama mama sama ini, itu yang sangat berpengaruh. Jadi dari stresor psikologis kita, bukan dari tablet tambah darah. Tetapi kalau misalnya tablet tambah darah bisa menyebabkan mual atau misalnya menjadi enak, itu sugesti juga. Apalagi sekarang yang diberikan oleh pemerintah tablet tambah darahnya sudah berselaput gula. Jadi itu udah diinin sama tambah gula, jadi tidak menyebabkan rasa mual. Tetapi kenapa bisa menyebabkan sakit ulu hati, terus bisa menyebabkan mual kita? Itu berarti
asam lambung di dalam tubuh kita itu pada saat itu sedang meningkat. Jadi dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Sebaiknya perut kita tidak dalam keadaan kosong dan juga malam hari. Siang hari boleh, tetapi dengan syarat perut kita tidak dalam keadaan kosong. Berarti ini berkaitan banget sama dosis konsumsi tablet tambah darah itu Iya. sendiri ya Bu. Nah selama ini juga di CMBBS Nida kalau misalkan dikasih TTD itu diberikannya sebelum tidur dan 1 minggu sekali. Nah kalau misalkan kita konsumsinya pada siang hari atau emang seminggu 2 kali itu kira-kira bisa kasih dampak yang jelek atau kayak gimana Bu? Kenapa sekarang tablet tambah darah diberikannya hanya 1 minggu sekali? Itu sudah berdasarkan beberapa penelitian. Pada awal launching pemberian tablet tambah darah di usia remaja, itu pada saat pertama kali diberikan itu pada saat menstruasi, yaitu 3 minggu. Tetapi dengan berdasarkan beberapa penelitian, ternyata efektivitas dari pemberian tablet tambah darah itu 48 tablet. Jadi selama 52 minggu dalam 1 tahun itu efektivitasnya bisa terlihat. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi 1 tablet setiap minggu dengan mengkonsumsi 2 tablet per minggu, dengan aturan kita nanti harus menghitung. Dalam 1 tahun saya udah 48 tablet atau belum, sudah 52 minggu atau belum, seperti itu. Jadi nanti di ujung hasilnya tetap akan sama. Itu nggak usah khawatir. Jadi kalau tablet tambah darah, zat besi di dalam tubuh kita itu dia tidak akan menumpuk, tapi dia akan terbuang dan nanti dia akan tergantikan dengan yang baru. Jadi nggak usah takut. Kadang suka ada yang nanya, ada hubungannya dengan tekanan darah apa enggak? Itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan tekanan darah, tetapi dengan kandungan hemoglobin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tablet tambah darah ini sama kayak obat atau enggak Bu? Tablet tambah darah bukan obat. Bukan obat. Bukan obat. Tablet tambah darah bukan obat yang harus selalu diminum 3 kali 1. Tablet tambah darah itu adalah mineral. Jadi kenapa sekarang tablet tambah diberikan? Biasanya nih kayak seusia Denida ini kan usianya masih body image. Inginkan badan yang langsing, badan yang tinggi, yang semampai. Tetapi kita sering mengesampingkan membuang zat-zat gizi yang sebenarnya udahlah saya pengen tinggi, tapi saya nggak mau makan karbohidrat. Selain karbohidrat, mineral juga biasanya nggak kita perhatikan. Jadi tablet tambah darah bukan obat, tetapi itu adalah suplementasi dalam bentuk mineral yaitu zat besi. Hubungannya dengan hemoglobin. Hemoglobin itu terbentuk dari protein dan zat besi. Kalau sekarang bagaimana badan kita bisa segar? Kalau misalnya alat bahan bakarnya itu tidak cukup. Salah satunya dari asupan zat besinya itu. Gitu. Berarti bermanfaat banget ya Bu ya tablet tambah darah ini untuk remaja. Apalagi remaja kan banyak banget nih aktivitasnya ya Bu. Kalau misalkan mungkin kekurangan darah itu bisa ngaruh banget ke fokus belajar dan bisa bikin lemes mungkin ya setiap sekolah. Bukan kekurangan darah. Kalau kekurangan darah itu nanti hasilnya tekanan darah rendah. Tapi kalau berbicara tentang tablet tambah darah adalah zat sel darah merahnya. Sel darah merahnya. Kenapa kita mengatakan sel darah merah? Nanti hubungannya dengan mengangkut oksigen. Kita sehari-hari boleh dengan oksigen. Kalau misalnya sekarang bahan bakar yang digunakan alat untuk mengangkut oksigen yaitu hemoglobinnya kita sudah kurang, tidak sesuai dengan takaran, otomatis nanti yang ada salah satu gejala dari anemia yang takutkan itu adalah 5L. Lemah, letih, lesu, lunglai, lalai. Jadi kita gampang lupa itu. Jadi karena asupan oksigen yang kita butuhkannya tidak sesuai dengan yang masuk. Karena salah satunya zat besi yang ada di hemoglobinnya itu kurang. Kalau misalkan kita bahas tentang TTD nih Bu ya, pasti berkaitan banget sama stunting juga Bu. Kira-kira ada nggak Bu pengaruh dari TTD itu sendiri kepada stunting, apalagi di usia remaja kayak kita? Bukan TTD dengan stunting, tapi kejadian anemia dengan stunting. Iya, salah satunya biar tidak terjadi anemia, kita minum tablet tambah darah. Kalau berbicara stunting, itu bukan berarti begitu anak itu lahir bisa terjadi stunting. Tetapi pada saat terjadinya pembuahan, begitu seorang istri, seorang perempuan dikatakan hamil, disitulah cikal bakal terjadinya anaknya nanti stunting apa tidak. Dan sekarang bagaimana seorang ibu hamil menjadi sehat, dipupuknya pada saat remaja. Kenapa pada saat remaja? Pada saat ibu hamil sudah mulai ada keluhan mual, muntah. Remajanya udah nggak bagus, remajanya udah nggak sehat, begitu hamil tambah lagi mual, muntah. Jadi nanti apa jadinya pada saat melahirkan? Salah satunya kalau misalnya remajanya sudah tidak mengkonsumsi tablet tambah darah,
pada saat ibu hamil mengalami mual, muntah, makannya banyak yang ditantang, banyak yang nggak boleh, terus suka ada yang ngidam tapi makanannya pengen yang asem aja pengennya. Nanti anaknya berat badan lahirnya rendah. Terus yang kedua, pendarahan seperti itu. Jadi kenapa sekarang diberikan tablet tambah darahnya tidak hanya menjelang ibu hamil tetapi dari mulai remaja biar nanti hasilnya lebih bagus dengan kualitas anak yang lebih bagus juga seperti itu. Berarti peran remaja putri dari sekarang nih untuk konsumsi teh tadi itu penting banget karena berdampak ketika kita mengalami masa kehamilan nanti ya Bu ya. Iya, itu berbicara untuk jangka panjang. Jangka panjang. Kita berbicara jangka panjang, tapi yang sekarang kita masih dalam usia untuk belajar, kita harus masih dalam usia untuk mencari ilmu. Kita tidak dulu berpikir untuk nanti kalau saya menjadi seorang ibu. Itu masih lama karena saya pengen belajar. Yang sekarang adalah saya masih punya waktu, saya masih membutuhkan untuk berpikir. Bagaimana kita bisa konsentrasi kalau ternyata asupan oksigen kita kurang. Asupan oksigen kita gimana biar cukup? Salah satunya kandungan sel darah merah di dalam tubuh kita harus bagus. Dan salah satunya didukung dari zat besi yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya perempuan seorang remaja putri tidak diet, makannya teratur, terus kalau suka remaja putri kan suka begadang ya. Iya. Kadang begadangnya bergunjing gitu. Kalau pola hidupnya teratur, pola makannya teratur, dengan catatan dia tidak mengalami, biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ke anemia juga selain dari makanan, yaitu misalnya penyakit-penyakit tertentu, pengobatan TB seperti itu. Itu insya Allah nggak minum tablet tambah darah pun bisa. Tetapi kalau dari pola hidup dan pola makannya yang tidak bagus dan tidak tercukupi dari kecukupan zat besinya, jadi kita mensuplai dari zat tambah tablet tambah darah. Dari tadi kan kita udah mulai menyinggung tentang stunting yang lagi ramai banget dibicarakan sama masyarakat ya Bu ya. Kira-kira boleh nggak Ibu jelasin lebih lanjut lagi tentang apa itu stunting sih Bu, biar kita bisa nambahin wawasan juga buat Mbak semua. Iya, kalau berbicara stunting itu adalah suatu gangguan di mana terjadi gagal tumbuh kembang. Jadi tidak hanya gagal dia dari pertumbuhan. Biasanya kan kalau di masyarakat, pendek stunting. Jadi harus diingat-ingat ya deh semua bahwa pendek bukan berarti stunting, tetapi stunting itu pendek, seperti itu. Jadi itu akibat dari gangguan gizi yang kronis. Jadi tidak terjadi begitu saja. Gangguannya tidak hanya motorik tetapi juga kognitif. Yang ditakutkan adalah dari kognitifnya. Pada masa anak 1000 HPK pernah dengar? Apa itu 1000 HPK? 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mulai seorang perempuan itu dinyatakan positif hamil sampai anak itu usia 1,5 tahun. Jadi selama 1000 hari. Jadi kalau stunting kita intervensinya setelah lahir itu tidak akan sebagus pada saat perempuan itu dinyatakan positif hamil. Jadi stunting itu walaupun misalnya ada anak ini pendek, ibu bapaknya pendek, tetapi dia dari perkembangannya dia bagus, tidak selamanya stunting. Seperti itu. Jadi kita ubah persepsi nih ya, kalau misalkan ada orang pendek belum tentu stunting, karena biasanya masyarakat tuh kayak, waduh kamu pendek banget kayaknya stunting ya gitu. Iya, jadi bukan hanya pertumbuhan. Salah satu indikator dari stunting memang tinggi badannya tidak sesuai dengan umur. Tetapi kita tidak boleh mengatakan karena tinggi badannya nggak sesuai umur, anak ini stunting. Kita lihat dari perkembangannya seperti itu. Dan itu tidak bisa kita katakan setelah anak itu, misalnya kita ngelihat teman kita, kamu dulunya stunting ya, tidak bisa. Tapi kok bisa masuk sekolah dia pintar? Tidak. Jadi bisa melihat stunting tidaknya seorang anak itu pada saat 1000 HPK anak di bawah usia 2 tahun. Gitu. Tadi kan dampak dari stunting itu tersendiri berpengaruh pada pola pikir, pengaruh berpikirnya jadi menurun gitu untuk seorang anak. Nah, kira-kira sebagai remaja putri dan generasi penerus bangsa ya Bu ya, pasti kita punya peranan penting untuk memajukan Indonesia Emas, untuk merealisasikan Indonesia Emas nantinya. Nah, ada nggak sih Bu bahaya stunting untuk Indonesia Emas yang nanti akan mendatang? Bahaya stunting untuk Indonesia mendatang yang pertama dari segi kesehatan. Segi kesehatan kita nanti dengan adanya stunting, nanti yang dikhawatirkan anak-anaknya itu karena dia tumbuhnya tidak ke atas tapi ke pinggir, timbullah penyakit-penyakit tidak menular di usia dini. Mungkin sering mendengar atau pernah melihat usianya masih 12, usianya masih usia SMP, SMA, tapi sudah terkena penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit diabetes, itu di luar konteks anak itu ada keturunan dalam keluarga. Itu terjadi karena misalnya
misalnya pola makan, pola hidup. Tetapi karena di awalnya anak itu adalah stunting, itu bisa menjadi masalah untuk negara. Yang kedua adalah dari masalah ekonomi. Ya, yang kata Denida katakan bahwa nanti dari kognitifnya juga berpengaruh. Iya, soalnya kalau misalnya dia pernah baca, kalau anak yang stunting di serabut otak itu kita ada neuron-neuron. Kalau anak yang sudah terdiagnosa dia stunting, serabut otaknya itu tidak sepenuh dengan anak yang sehat. Dan kita tidak bisa mengejar kalau misalnya kita intervensinya setelah anak itu lahir. Bisa terkejarnya seperti apa pada saat seorang ibu itu dalam keadaan masih hamil, yaitu dengan asupan gizi. Dan perlu diketahui juga bahwa di dalam zat besi yang suka dikonsumsi setiap hari itu ada kandungan asam folat. Ya, kalau asam folat pada ibu hamil itu sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel otak. Seperti itu. Berarti bakal berpengaruh banget sama SDM juga ya Bu ya, sumber daya manusianya. Iya. Karena kalau misalkan SDM-nya masih banyak yang stunting, berarti kemampuan kita untuk berpikir jadi berkurang. Jadi Indonesia Emas juga jadi belum bisa terrealisasikan dengan baik ya Bu. Iya, jadi mudah-mudahan nih dengan remaja-remaja putri kan sekarang sudah tahu, sekarang sudah banyak sekali di media sosial pengertian stunting, ciri-ciri stunting. Paling enggak kita bisa untuk diri kita sendiri memanage bahwa saya lagi usia seperti ini, saya butuh apa? Begitu saya nanti menjelang menjadi seorang ibu, saya menjelang apa yang harus saya butuhkan, apa yang harus saya siapkan biar nanti saya bisa menghasilkan generasi bukan generasi yang stunting, tapi generasi yang yang sehat, yang produktif seperti itu. Untuk TTD-nya tersendiri pasti kan ada jargon ya Bu ya? Ada jargonnya. Jargon, kalau jargon yang terkenalnya sih anemia no, TTD yes, tapi mungkin khusus untuk CMBBS ya. Jadi kalau misalnya remaja putri CMBBS sehat, cerdas, cantik tanpa anemia. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya sendiri jadi ngerasa banyak banget pengetahuan yang baru saya dapetin hari ini dari mulai TTD, stunting, anemia, dan ternyata itu benar-benar berdampak banget buat saya di umur sekarang, buat nanti di umur yang akan datang, dan untuk Indonesia Emas bahkan. Tapi sebelum kita tutup kayaknya jargon dulu Bu buat TTD CMBBS. Silakan. TTD semain CMBBS, sehat, cerdas, cantik, tanpa anemia. Terima kasih banyak Ibu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.